Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin allazi habana bil imani wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini sedikit kajian disampaikan kepada kita membahas tentang konsep tumbuh berkembang dalam filantropi Islam. Bapak Ibu sekalian, istilah filantropi ini adalah istilah yang banyak digunakan belakangan, apalagi oleh peneliti-peneliti bidang ekonomi Islam, begitu juga ekonomi secara umum, secara internasional. Filantropi itu kalaulah boleh kita pahami, itu adalah satu bentuk amal perbuatan kedermawanan. Dan tidak ada amal kedermawanan yang paling banyak istilah dan konsepnya kecuali dalam Islam. Sehingga saking banyak istilah tersebut, maka kemudian sulit dicarikan padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Mulai dari yang wajib misalnya zakat, ya dalam bahasa Indonesia disebut zakat. Lalu kemudian yang sunat ada wakaf, ya disebut juga dengan wakaf. Ada sodaqah, ya sodaqah juga bahasanya. Ada infak, ya infak juga dalam bahasa Indonesia. Ada hibah, hibah juga dalam bahasa Indonesia. Ada hadiah, begitu juga. Bahkan waris pun juga menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Semua itu adalah ibadah-ibadah filantropi yang berasal dari Islam, yang sulit dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Dan ini sekaligus jujur kita akui, ya kalau dibandingkan dengan bahasa Al-Quran, karena semua itu adalah bahasa Al-Quran, tentu jauh ketinggalan bahasa buatan manusia itu sendiri. Karena Allah sendiri yang menciptakan manusia, yang melahirkan aneka macam bahasa tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu Al-Quran, begitu juga Sunnah Rasul, itu banyak membahas tentang persoalan tumbuh dan berkembang ekonomi. Misalnya ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah oleh kalian segala yang baik-baik dari hasil usaha. Usaha itu kan menumbuh kembangkan ekonomi. Dan dari segala yang muncul ke permukaan bumi. Yang muncul ke permukaan bumi itu tidak mungkin dia muncul sendiri kalau kemudian dia tidak dieksploitasi. Kalau dia tidak dikeluarkan, kalau kemudian dia yang keluar tidak kemudian diusahakan sehingga memiliki nilai ekonomi. Maka oleh sebab itu Al-Quran sendiri ternyata merangsang manusia untuk menumbuh kembangkan berkaitan segala sesuatu dengan ekonomi itu sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang tumbuh kembang ekonomi dalam perspektif filantropi, sekalian, maka sesungguhnya ada 4 aspek
yang harus kemudian semuanya itu memegang konsep tumbuh dan berkembang. Mulai dari aspek orangnya, lalu kemudian aspek hartanya, lalu kemudian penerima manfaat harta tersebut, lalu kemudian jenis usaha yang dilakukan dalam menumbuh kembangkan ekonomi tersebut. Berkaitan dengan orang sekalian, maka memang kita diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di dunia ini untuk kemudian bekerja dan berusaha, sehingga dengan bekerja dan berusaha tersebut akan menumbuh kembangkan ekonomi itu sendiri. Maka kalau ada orang yang dia mestinya bekerja tapi kemudian tidak bekerja, maka sungguh sesuatu yang tak disukai dalam ajaran agama Islam. Tak disukai dalam ajaran agama Islam. Satu waktu misalnya ketika Umar bin Khattab melihat beberapa pemuda di dalam masjid di waktu duha. Di waktu duha. Waktu duha, waktu pagi itu kan waktunya bekerja. Maka orang yang bisa menyisihkan sedikit waktunya di tengah kesibukan keduniaannya, lalu kemudian solat duha, itu adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang gara-gara urusan dunianya, duhanya tidak pernah dilakukan olehnya. Tetapi orang yang dia lihat oleh Umar ini diamati terus olehnya, ternyata orang ini memang tidak keluar-keluar dari masjid. Sehingga kemudian Umar mulai bertanya, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak bekerja mencari rezeki Allah?" Kata orang pertama, "Ya Khalifah, saya adalah orang yang menspesialkan waktu saya untuk beribadah. Saudara saya yang bekerja memenuhi kebutuhan saya." Jadi ada pula istilahnya, "Pak Bu, ini tukang ibadah, tukang doa saja, lalu kemudian kebutuhannya dipenuhi oleh saudaranya." Maka mendengar jawaban tersebut, Umar pun kemudian mengatakan, "Sungguh saudaramu yang bekerja memenuhi kebutuhanmu tersebut lebih mulia di sisi Allah daripada engkau, sekalipun engkau habiskan waktumu untuk bekerja dan berusaha." Maka Rasul itu, Pak Bu, pernah satu waktu sahabat lain tercengang dibuatnya. Ada seorang yang kerjanya sangat berat, Pak Bu, sangat berat, sehingga akhirnya menyebabkan tangannya itu pecah-pecah, sekalian tidak ada halus sedikit pun, kasar luar biasa. Dan memang kerjanya adalah memecah batu. Begitu jumpa dengan orang tadi, Rasul kemudian mengetahui orang itu bekerja memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dengan cara yang halal, dengan memecah batu tersebut, tangannya yang kasar tersebut dipegang oleh Rasul, dicium dalam waktu yang lama oleh Rasul. Nah, sehingga sahabat pada heran, orang lain ibaratnya, Pak Bu, kalau nak bersalam tak mau lama-lama bersalam. Tapi Rasul bukan sekedar bersalam, tapi dicium tangan. Maka salam cium tangan itu memang dicontohkan oleh Rasul, Pak Bu. Tapi tiba orang yang fanatik-fanatik, Pak Bu, tak mau dia salam cium tangan tu. Tak usahlah ke orang lain, Pak Bu. Salam ke kiai, ke ustaz saja kadang tak mau dia. Kadang dianggapnya itu terlalu berlebih-lebihan. Rasul sendiri cium tangan. Cuma Rasul itu ya tentu kemudian tidak dipilih-pilihnya orang, ini kaya nih cium tangan, nih ndak nih, ndak boleh. Yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Rasul sekaligus menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu bukan ternyata dari sisi tampilannya, tapi justru dari sisi kualitas dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu orang kedua ditanya oleh Umar, "Kenapa engkau tidak bekerja mencari rezeki Allah?" Maka kemudian orang kedua ini mengatakan, "Ya Khalifah, saya orang menghabiskan waktu dengan ibadah. Karena saya habiskan waktu saya dengan ibadah, banyak saja orang yang kasihan yang ibadah dengan saya. Lalu kemudian memberi pada saya, ya dengan pemberian-pemberian itu sudah cukup kebutuhan saya. Jadi hidup berharap belas kasihan pemberian dari orang lain." Maka kemudian Umar pun menghalau orang ini dari dalam masjid. Ternyata dalam hidup ini, Pak Bu, sesulit-sulit hidup, kata Rasul, jangan pernah berpangku tangan apalagi sampai meminta kepada orang lain.
Karena sekali meminta kepada orang lain, khawatirnya hidup ekonominya akan semakin sulit. Maka tidak ada pengemis jadi orang kaya, tidak ada Pak Bu. Saya pernah menyampaikan seperti itu, diprotes oleh jamaah. Ada Ustaz katanya, itu pengemis yang duduk di depan rumah makan itu, Anda salah sebutkan rumah makannya Pak Bu. Memang puluhan tahun dia di situ Pak Bu. Itu Ustaz, rumah kontrakannya sudah 10 pintu. Kurang kaya apa tuh Ustaz? Membangun rumah kontrak, satu rumah kontrakan berapa? Bisa sampai ratusan juta. Lalu kemudian saya katakan, Rasul memberikan konsep kaya dan tak kaya itu dengan definisi atau rumusan. Laisal ghina ghinaul mal. Tidaklah dinamakan orang kaya itu orang yang banyak harta. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Dalam redaksi lain, ghinaun nafas. Tidaklah dinamakan orang kaya itu adalah orang yang berlimpah dan banyak hartanya. Tetapi yang namanya kaya tersebut adalah kaya hati atau kaya jiwa. Orang penghasilannya 2.500.000 sebulan cuman, pola hidupnya 2 juta, berlebih 500.000. 500.000 ini disedekahkannya, setiap ke masjid ada sedekahnya, jumpa anak yatim ada sedekahnya. Ini kaya nih Pak Bu. Ada orang yang punya penghasilan 25 juta sebulan, tapi pola hidupnya 30 juta. Berarti kan tekor terus tuh Pak Bu. Ini kalau didengar cerita orang macam ini Pak Bu, macam orang tersulit sedunia ini, mengeluh terus ceritanya itu. Payah, nak masuk sekolah, nak masuk kuliah, tuan ini, tuan itu, utang ini, utang itu. Ya memang kalau lah banyak penghasilan Pak Bu, banyak utang ya. Kalau dulu sedikit penghasilan tidak banyak utang Pak Bu. Maka yang banyak utang itu rata-rata adalah orang kaya. Di Indonesia ini yang banyak utang itu orang kaya Pak Bu. Tidak ada orang miskin Pak Bu. Orang miskin utang paling untuk makan cuman. Tapi cobalah lihat kredit-kredit macet di bank tuh. Itu rata-rata orang kaya tuh Pak Bu. Tidak ada orang miskin yang kredit macetnya. Saya satu waktu duduk bersebelahan dengan salah seorang direksi dari satu bank. Ustaz, tugas di mana Ustaz? Saya sebut di kantor. Ustaz kenal dengan si Anu? Kenal lah, kawan saya kata saya. Itulah kau naik blacklist tu lah Ustaz. Kemana pun peminjam tidak bisa dulu katanya. Tahu saya itu Pak. Lebih dari itu tahu saya utang di mana-mana tu. Dari kejar orang saya kerjanya itu. Jadi sekalian, ya karena demi untuk style tadi, ya penampilan akhirnya berutang di mana-mana. Jadi balik pada kajian kita Pak Bu, walaupun kemudian dia rumah kontrakannya sampai 10 pintu, tapi kalau begini juga di depan rumah makan Pak Bu, itu orang miskin itu. Karena dia merasa kurang, merasa butuh juga. Padahal kalau direnungkan, kalau yang seperti itu profesinya Pak Bu, meminta itu baru boleh dalam kondisi darurat. Dan itu sekedar melepas kedaruratannya, bukan cari kekayaan. Oh ternyata tidak ada orang peduli, ya sekedar untuk makan kebutuhan pokoknya saja, sampai kemudian investasi 10 pintu pula rumah kontrakannya, itu tidak boleh Pak. Bagaimanapun keadaan seseorang, dia harus berupaya agar kemudian bekerja dan berusaha. Persoalan rezeki datang lewat kerja atau kemudian lewat kasihan orang, itu urusan lain. Ada seorang bertanya, Ustaz, awak cacat badan Ustaz, ndak mau meminta do Ustaz. Awak berusaha aja kekian kemari Ustaz. Menaik oplet itu payah Ustaz, kadang terjatuh-jatuh awaknya. Ibu seorang Ustaz, diagianya awaknya. Berdosa awak terima tu Ustaz. Kalau orang kasihan melihat kondisi kita, dikasihnya terus gitu. Yang tak boleh itu sengaja meminta sementara kondisinya darurat, belum sampai darurat. Walaupun pada abang sendiri, walaupun pada kakak sendiri, walaupun pada adik sendiri, walaupun pada ayah sendiri, kalau kita sudah kondisinya dewasa. Kadang-kala ada pula anak Pak Bu, tiba susah-susah ngadu kaya, tiba senang-senang, tidak ada datang-datang ke rumah ayah dah.
Sehingga ayahnya tadi lah tiba jauh si anu lah tiba kata maknya apa je gole ada anak go golenya tiap bulan datang dari macam jepit gaji je kata. Mengerti bahasa saya Pak Bu. Macam jepit gaji je. Nah, jadi tiap bulan datang dia. Saya ada di kantor tu Pak Bu. Kawan pula mendefinisikan begitu, tapi saya nak nyebut. Ustaz, ibu tu macam nyopik gaji je ke tempat ustaz mah dia. Tiap bulan datang Pak Bu. Tiap bulan datang. Awal mulanya diberi bantuan. Karena sulit ekonominya ya kita bantu, sedikit agak besar kita bantu supaya kemudian ada usaha. Kita tanya, anak usaha apa Bu? Anaknya menjawab, nak usaha bunga, nak usaha jual beli bunga. Ayolah kita beri bantuan. Sudah tu tiap bulan tibunya Pak Bu. Macam jepit gaji je ke kantor. Atau kalau sempat tahu oleh isteri itu tentulah bersungguh isteri tadi lah. Awak dah dong macam kau dah ikut ibu. Nah begitulah Pak Bu. Jadi balik pada kajian kita tadi. Maka Umar bin Khattab memarahi orang tadi dan dia usir keluar dari masjid. Lalu kemudian orang ketiga ditanya oleh Umar, kenapa engkau tak bekerja mencari rezeki Allah? Jadi kita ini memang diperintahkan untuk tumbuh dan produktif, menumbuh kembangkan ekonomi kita. Lewat apa? Lewat tentu kerja. Lalu orang ketiga ini menjawab, ya Khalifah, bukankah persoalan rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah? Kalau rezeki saya sudah ditakdirkan oleh Allah hari ini, ya tidak perlu repot-repot, pasti datang, pasti ada. Ini satu sisi memang ada benarnya juga Pak Bu, tapi sisi lain menjadikan fatalis jadinya, menjadikan dia tidak mau berusaha, salah dalam memahami takdir Allah. Akhirnya kemudian dipukul kakinya oleh Umar bin Khattab, diusir keluar dari masjid karena salah memahami konsep tentang takdir Allah. Kita di dunia ini Pak Bu, dunia ini adalah kampung ikhtiar. Jadi yang kita berpacu di dunia ini dalam rangka berikhtiar. Berikhtiar dalam segala hal Pak Bu. Berikhtiar mencari rezeki, tapi berapa rezeki, di mana dapat rezeki, lewat siapa rezeki itu dapat, itu urusan Allah. Kalau sakit berikhtiar untuk berobat. Kapan sembuh, di mana sembuh, lewat siapa sembuh, melalui obat apa sembuhnya, jangan dikaji, itu urusan Allah itu. Berdoa, itulah kampung ikhtiar kita berdoa. Tapi kapan dijawab, di dunia kah atau di akhirat kah dia, dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu tidak urusan kita. Sama juga Pak Bu, berdakwah, memberikan nasihat, mengajari, mendidik, itulah ikhtiar kita. Apakah kemudian yang kita ajarkan tersebut orang yang mendengarnya dapat hidayah lalu kemudian mengikuti, itu tidak urusan kita Pak Bu. Saya malam ini ceramah misalnya, Bapak Ibu amalkan atau tidak ada Bapak Ibu amalkan, tentu tidak urusan saya, itu urusan Bapak Ibu. Kalau urusan saya lah, saya tentu pusing saya jadinya. Pone ceramahnya ndak jadi dong ada jamaah, jadi amalkan antilah katanya, ndak bisa Pak Bu. Makanya Rasul itu Pak Bu, ketika ditawari oleh orang kafir Mekah lewat paman Rasul Abu Talib, ya Abu Talib, ingatkanlah ponakanmu tersebut, ndak usahlah kita bertengkar-tengkar, ndak usahlah kita ribut-ribut, yang rukun sajalah kita. Ajaran yang disampaikan oleh Muhammad itu kan tentang Allah, kita kan juga bertuhankan Allah. Bedanya yang disampaikan oleh Muhammad ini kata orang kafir Mekah nih Pak Bu, tentu tidak pakai julukan Nabi itu olehnya. Yang diajarkan oleh Muhammad itu kan tidak pakai perantara, kita pakai perantara, kan sedikit saja beda itu. Supaya rukun dan damai, ya tahun ini kita ikuti ajaran Muhammad, tapi tahun besok tolong Muhammad mengikuti pula ajaran nenek moyang kita. Apa jawaban Nabi pada pamannya? Kata Nabi, wahai pamanku, andaikan mereka itu bisa mendatangkan matahari ke tangan kananku, bulan ke tangan kiriku, aku tidak akan surut menyampaikan, karena aku ini adalah Rasul. Apa tugas Rasul? Menyampaikan risalah. Kata Rasul, persoalan diikuti tidak diikuti itu tidak urusanku, kata Rasul.
Kalau diikuti alhamdulillah, tak diikuti jangan kemudian aku dizalimi, jangan kemudian aku dirintangi untuk menyampaikan ini, takkan berhenti aku menyampaikannya. Jadi begitu juga kita Pak Bu, tidak boleh kita ngotot mengkaji hasil, karena kita di dunia adalah kampungnya ikhtiar. Maka oleh sebab itu kita harus tumbuh berkembang dalam berikhtiar tersebut. Maka kerja itu dalam konsep Islam adalah satu keniscayaan. Kerja itu dalam Islam adalah ibadah. Kerja itu dalam Islam adalah menghargai waktu. Kerja itu dalam Islam tiada waktu tanpa bekerja. Kerja itu konsepnya dalam Islam adalah kerjasama. Kerja itu dalam Islam harus optimis, tidak boleh pesimis. Kalaulah ini semuanya, konsep-konsep kerja ini direalisasikan dan dijalankan oleh umat Islam, maka umat Islam itu semuanya tumbuh dan berkembang. Maka dari sisi orang, inilah dia konsep tumbuh kembang tersebut. Yang kedua Pak Bu, dari sisi harta, Islam tidak membolehkan Pak Bu menumpuk-numpuk harta. Islam tidak membolehkan Pak Bu kita menelantarkan harta, membiarkan harta tidak produktif, tidak dibolehkan dalam Islam. Itu makanya dalam Islam Pak Bu, kaitan dengan tanah Pak Bu, ada namanya ihya'ul mawat. Kalau itu sempat berlaku Pak Bu, disinilah pentingnya sebetulnya konsep syariat Islam itu tegak Pak Bu. Kalau sempat ihya'ul mawat jalan Pak Bu, tidak ada orang di Indonesia ini yang tidak punya tanah Pak Bu. Kenapa begitu? Karena dalam konsep Islam, ketika tanah itu tidak digarap 5 tahun, itu sudah ditarik oleh negara atau siapapun yang mengolahnya, itu dia sudah punya hak memiliki dan difasilitasi oleh negara. Akhirnya tengoklah cukong-cukong tanah itu Pak Bu, tanah lah entah berpuluh tahun, tidak usahlah jauh-jauh, ini Jalan Par Indah ini saja, berapa banyak semak itu. Siapa yang punya? Dia hanya berselero betul nak beli tanah, terletak je. Masyarakat banyak yang tidak punya tanah, tapi nak digarap, ada orang yang berada Pak Bu, sudah ada sertifikatnya. Nah, cuman tinggal kita Pak Bu. Maka oleh sebab itu saya mengimbau Bapak Ibu, boleh silakan punya banyak tanah, tapi kalau tidak akan tergarap Pak Bu, kenapa tidak diwakafkan? Kenapa kalau tidak mau diwakafkan, kenapa tidak dipinjamkan? Buat perjanjian supaya kemudian nanti kita tidak kena hisab. Karena hisabnya tentang harta ini dahsyat Pak Bu. Orang rumah beradu-radu seluruh Pak Bu di perumahan. Kita tanah di situ sekian hektar, sini sekian puluh hektar, di sana sekian ratus hektar, tapi tidak ada yang kemudian produktif. Dibiarkan begitu saja, tidak tumbuh dan berkembang. Konsep ini sebetulnya sangat berseberangan dengan konsep Islam. Dalam hadis kan jelas tuh Pak Bu, satu di antara yang dahsyat hisabnya nanti di akhirat adalah wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, bagaimana cara memperoleh harta tersebut, lalu kemana harta digunakan. Coba bayangkan bahwa sudah digunakan harta tersebut dapat hisab, apalagi harta ada tapi tidak digunakan, dibiarkan ditelantarkan begitu saja. Bayangkan itu berapa dahsyatnya hisabnya nanti. Orang nak numpang berkebunnya payah. Nak numpang kebun baru Pak Bu ala curiga, langsung kemudian dibuat parit selebar-lebar dia Pak Bu. Tak bisa orang masuk ke seberang. Siapa yang masuk saya tuntut katanya, saya tembak katanya. Mentembak ya Pak Bu. Orang-orang macam kau kan lebih-lebih harta Pak Bu. Kalau orang lebih-lebih piti itu Pak Bu, dia tidak mengkaji apa yang saya makan, di mana saya makan. Jadi makan atau tidak, lalu kemudian apa yang saya makan, di mana saya makan. Nah, itu kajinya Pak Bu. Yang dikajinya saya makan siapa. Itu kalau yang luar biasa itu Pak Bu merasa hebat dia dengan kekayaannya. Hari ini saya makan siapa? Siapa yang akan dihajar? Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah oleh sebab itu Pak Bu,
Bapak ibu yang kalau punya uang didepositokan saja atau dibiarkan saja di bank tanpa diproduktifkan, Bapak sekalian, sebetulnya pada prinsipnya bapak ibu akan kena hisab dahsyat, kecuali kalau tidak memungkinkan lagi rasanya kita untuk memproduktifkan. Umur lah 70 nak produktif apa je leh? Tentu tak mungkin lah Pak Bu. Tapi kalau umurnya 30-an, 40-an, kenapa tidak diproduktifkan? Itu sebabnya dalam konsep Islam, ketika harta dia produktif lalu kemudian tidak diproduktifkan, ketika harta itu bernilai tumbuh kembang, bahasa Arabnya adalah an-numu, tapi kemudian tidak ditumbuh kembangkan, setiap tahun akan kena zakat. Ibu kalau punya emas ya Bu ya, emas, kalau emas tidak kena zakat dah, emas tugino, tukijot, siapa lah itu tidak ada hitungan zakat tuh. Jadi kalau emas, ibu punya emas, punya 100 emas, dibiarkan saja tiap tahun kena zakat itu. Karena prinsipnya dalam Islam tidak boleh terjadi monopoli harta. Sepanjang harta itu dimonopoli, dibiarkan tidak tumbuh berkembang, maka dia akan kena zakat. Dia akan kena zakat. Saya kadang-kala Pak Bu melihat orang yang banyak tanah, menurut saya rugi dia Pak Bu. Tiap tahun dia bayar pajak Pak Bu. Kenapa dia tidak wakafkan? Ustadz, kalau diwakafkan nanti anak saya bagaimana nasibnya? Wakaf itu banyak modelnya Pak Bu. Ada namanya Pak Bu wakaf mustarak. Wakaf mustarak itu bagaimana Pak Bu? Wakaf itu diproduktifkan dan hasilnya dibagi hasil. Misal Bapak Ibu punya lahan misalnya strategis di Jalan Sudirman, diwakafkan dengan pola mustarak. Lalu kemudian masuk investor di sana, dibangunnya Pak Bu bangunan yang menghasilkan uang. Sebutlah bangun rumah sakit. Sekarang bangunan yang tidak ada yang tidak menghasilkan uang rumah sakit Pak Bu. Berapa ini bangun rumah sakit kini penuh Pak Bu. Tengoklah berapa banyak. Dulu tak banyak rumah sakit di Pekanbaru ini menjamur rumah sakit. Di mana rumah sakit Pak Bu? Rata-rata di bawahnya itu sudah ada macam supermarket Pak Bu. Orang ngopi kini ndak ke kedai kopi le Pak Bu, ke rumah sakit sambil ngukur tensi Pak Bu. Sambil kemudian cek hanya ngopi di situ Pak Bu. Tak ada rumah sakit yang tidak ramai Pak Bu. Nah Bapak Ibu sekalian, dibangun rumah sakit lalu menghasilkan Pak Bu. Nah hasilnya itu bagi hasil berapa? Misalnya 20% untuk keturunannya, selebihnya adalah untuk kepentingan umat Islam. Tanahnya tidak habis dibagi oleh ahli waris, sebab kalau dibagi habis oleh ahli waris, habis Pak Bu, nasi ahli waris ke depan bagaimana? Sehingga bukan sekedar anaknya, nanti cucunya, cicitnya, anak dari cicit, cucu dari cicit, cicit dari cicit, sampai kiamat Pak Bu, terima terus itu. Nah itu yang sedang kita usahakan di beberapa tanah wakaf yang tidak produktif, bagaimana caranya memproduktifkannya Pak Bu. Misal Bapak Ibu sekalian punya tanah 5 hektar strategis letaknya, 3 hektar wakaf dalam bentuk serah terima seluruhnya, 2 hektar wakaf mustarak, wakaf dalam bentuk kerjasama bagi hasil. Itu bagian dari penjaminan sosial untuk abadi keturunan kita Pak Bu. Bapak Ibu misalnya punya deposito di bank, kadang-kadang tidak diambil-ambil, istilahnya duitnya untuk jaga-jaga, tapi tidak juga diambil-ambil. Meninggal kita nanti Pak Bu, jangan-jangan jadi rebutan. Kenapa kemudian tidak diwakafkan? Pak pengurus masjid, saya berwakaf, uang saya 5 miliar di rekening, tapi saya wakafkan selama 10 tahun. Setelah 10 tahun balik lagi ke saya. Boleh Pak Bu? 10 tahun diambil hasilnya itu oleh masjid, bagi hasilnya tersebut dari deposito tadi bayar listrik, untuk anak yatim sekolah, untuk kesehatan masyarakat yang sulit ekonomi, untuk modal usaha masyarakat, banyak ngalir pahala Pak Bu. Kalau belum siap mental untuk menyerahkan seluruhnya, kalau yang terbaik itu serahkan semuanya. Tapi kalau belum siap,
Minimal Pak Bu, selama 10 tahun itu kita punya uang, kita nanti tidak akan dihisap di akhirat. Ya Allah, ini ketika saya nanti mungkin tak kuat lagi bekerja, inilah uang saya 10 miliar nanti. Nah, selama diletakkan di sini, saya tak ambil ya Allah. Cuman bagi hasilnya adalah saya berikan ke masjid semuanya. Kan luar biasa, duitnya kan tidak berkurang. Jadi berpikirlah kita ke depan Pak Bu, bagaimana semua harta kita itu kemudian jangan jadi beban bagi kita, baik di dunia ataupun di akhirat, sehingga dilibatkan di ibadah, ditumbuh suburkan dia. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga Pak Bu, penerima manfaat dari filantropi tersebut, ibadah kedermawanan. Tidaklah boleh kemudian penerima manfaat tersebut tidak menumbuh kembangkan dirinya dan potensi ekonominya, kecuali kalau memang yang tidak bisa menumbuh kembangkan lagi. Misalnya dia sudah berumur 75 tahun, kan tidak mungkin diberi bantuan Pak Bu, bantuan zakat untuk modal usaha. Nengok piti je lah kabur-kabur mato Pak Bu, tukas 100.000 disangko tukas 10.000 aja. Itu kejadian tuh Pak Bu. Anak belanja, anak-anak preman-preman tanggung Pak Bu, belanja pakai tuh duit 10.000. Yang jaga kedai itu kebetulan kakek-kakek. Di baliannya 90.000 lebih. Jadi sangkonya tukas 100.000 tuh Pak Bu. Ya anak punya tanggung tadi karena keimanannya bermasalah Pak Bu. Alhamdulillah katanya. Akhirnya ketika ibunya atau istrinya melihat banyak hilang peti katanya, ada orang belanja tadi katanya, rupanya Pak Bu tukar 10.000 tadi disangkonya tukar 100.000. Jadi kalau sudah tua tidak mungkin lagi diberi modal usaha. Itulah yang kemudian konsumtif. Inilah butuh dana abadi untuk membiayai yang seperti ini. Tetapi kalaulah usianya produktif Pak Bu, maka kemudian berbagai bantuan, berbagai kemudian harta yang diperuntukkan bagi orang yang lemah ekonomi, itu mestinya dalam rangka memberikan peluang dan kesempatan padanya untuk menumbuh kembangkan dirinya, menumbuh kembangkan kemampuan skillnya, menumbuh kembangkan kemampuan ekonominya. Itu sebabnya Pak Bu, dia yang seperti ini Pak Bu harus diselami skillnya apa, kemampuannya apa, peluangnya apa, lalu kemudian diberi bantuan untuk sesuai dengan skill atau kemampuan keahliannya, lalu peluangnya. Nah, sekarang misalnya Pak Bu, berapa banyak itu kebutuhan sapi kurban di tengah penyakit apa nama itu Pak Bu, mulut dan kuku. Saya kemarin Pak Bu dari satu daerah di daerah Indragiri Hulu, seekor sapi itu bisa dijual di sana 25 juta. Orang berkurban seekor sapi Pak Bu betujuh itu bisa bermodalkan harus 3.500.000. Cuman yang tak habis pikir oleh saya Pak Bu, ini mestinya, mohon maaf nih kalau ada yang usahanya adalah penggemukan sapi, mestinya carilah untung sebanyak-banyaknya ketika hari-hari biasa. Tapi ketika musim ibadah kurban ini kan seluruh orang punya semangat ibadah. Jangan kemudian cari keuntungan pula di tengah orang ingin beribadah. Ini kalau orang ingin ibadah Pak Bu, semua membutuhkan sapi. Lalu kemudian sapi yang biasa harga 15 juta, tahu-tahu sudah naik saja 18 juta. Ada Ustaz, di mana ada kebutuhan banyak, barang terbatas, harga tentu naik. Memang betul, tapi ini kan kebutuhan bukan untuk kebutuhan konsumtif biasa. Ini kebutuhan ibadah. Jangan-jangan kita sangka itu rezeki yang halal. Di sisi Allah jangan-jangan itu adalah rezeki yang tidak barokah. Orang ingin berwakaf ke masjid misal Pak Bu, dibutuhkan di masjid kayu,
dibutuhkan masjid semen. Lalu kemudian dengan alasan kayu sedang payah, semen sedang langka, sulit semen sekarang, dinaikkan tinggi Pak Bu. Orang ingin ibadah. Kecuali kalau dia ingin membangun rumahnya sendiri, rumahnya gedongan pula, silakan hajar tuh. Tapi kalau orang untuk ibadah Pak Bu, dilapangkan Pak Bu. Saya ada tertarik, ada toko-toko bangunan Pak Bu, banyak beberapa titik tuh Pak Bu. Pokok untuk masjid bawalah Ustaz, bawalah Pak, bawalah Pak. Saya kasih harga spesial. Sudahlah harga spesial, nunggaknya sampai 5 tahun. Kadang-kala sudah 5 tahun, hilang aja kwitansi tadi. Sudah saya maafkan katanya. Itu tuh baru hebat tuh. Apa salah tukang bisnis sapi tadi? Beli 20, karena bapak beli 20 ekor, keuntungan sudah dapat oleh saya, ini bonusnya saya ikut berkorban di sana seekor. Baru hebat tuh. Setahun mencari Pak Bu, mendapatkan rezeki, lalu dalam setahun kenapa kemudian tidak beribadah? Kan ibaratnya begitu Pak Bu. Orang-orang yang menggemukkan sapi tersebut, hari-hari banyak juga orang beli sapi, beli hewan tersebut, hari-harinya dapat rezeki. Kenapa kemudian sekali setahun tersebut tidak dimanfaatkan untuk ibadah? Sapi yang biasanya 25 juta, yang beratnya 1 ton tersebut, tahu-tahu berubah menjadi 50 juta. Dia ngaku Islam juga, mohon maaf Pak Bu, dia berangkat haji juga, tapi di tengah orang membutuhkan untuk ibadah, dia cari keuntungan besar di sana. Di mana komitmen ibadahnya? Hanya untuk ibadahnya sedekah, infak ya tentulah banyak untung, tentu ya lah haruslah ibadah Pak Bu. Lah banyak lo untung, tak lo mau berbagi, itu kelewatan kali itu Pak Bu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, ketika kita misalnya mendapatkan peluang kesempatan, entah mungkin kita dibantu, jangan kemudian dengan rasa tanggung jawab yang kurang, akhirnya kemudian menggunakan seadanya atau apa adanya saja, sehingga kemudian setelah itu hilang habis begitu saja. Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita. Yang kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan harta itu sendiri, bagaimana kemudian untuk menumbuh suburkannya. Bapak Ibu sekalian, ternyata menumbuh suburkan harta tersebut banyak diingatkan oleh Allah lewat berbagai ibadah. Misalnya Pak Bu, menumbuh suburkan harta itu lewat ketakwaan. Coba Pak Bu, sekarang kan kemarau panjang Pak Bu. Semua tumbuh-tumbuhan membutuhkan air hujan. Saya tadi siang bahagia betul Pak Bu, hujan selebat-lebatnya di Sudirman sana, di kota sana, di kantor kami hujan lebat. Tapi begitu sampai ke arah ke sini Pak Bu, kering sekering-keringnya jalan. Ini saya dah bahagia betul itu. Karena tanaman-tanaman dah berdoa, ya Allah. Tapi orang yang punya tanaman tak je berdoa-doa dah Pak. Yang punya tanaman tadi tak je berdoa-doa Pak Bu. Ada satu cerita Pak Bu. Ada seorang sufi berjalan, lalu dalam perjalanan tersebut terdengar olehnya ada suara dari langit. Wahai awan, berkumpullah kalian, turunlah hujan. Karena Fulan bin Fulan membutuhkan air untuk kebunnya. Tak lama setelah itu awan berkumpul, lalu kemudian turun hujan lebat, berteduhlah sufi ini. Tak lama setelah itu dia ikuti aliran air tadi Pak Bu, sampai di satu kebun. Lalu kemudian dia bertanya, engkaukah yang namanya Fulan bin Fulan? Betul dia. Aku mendengar suara dari langit agar hujan turun karena engkau membutuhkan air. Apa rahasianya? Apa jawabannya Pak Bu? Saya berkebun, niat saya sepertiga hasil kebun saya untuk modal berkebun berikutnya. Sepertiga adalah untuk memenuhi nafkah keluarga, sepertiga lagi untuk sedekah. Ini ujung nih Pak Bu. Ujung nih Pak, rupanya menjamin.
Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasul, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah wa iddu lil bala'i du'a. Bentengi harta kekayaanmu dengan zakat, obati penyakitmu dengan sedekah, siapkan dirimu menghadapi bencana dengan doa-doa. Jadi rupanya Pak Bu menumbuh suburkan harta itu jangan disangka, oh kerja, ukur rezeki lewat kerja, stres kita dibuatnya Pak Bu. Ternyata lewat ketakwaan itu ternyata menjamin dari rezeki tersebut. Bukankah Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar terhadap kesulitan hidupnya, dan Allah akan buka rezeki dari pintu-pintu yang tak terduga. Maka Pak Bu, ketakwaan, lalu kedermawanan, lalu silaturahmi, dan lain sebagainya, itu semua ternyata menumbuh kembangkan rezeki kita, menumbuh kembangkan harta tersebut. Jadi tumbuh kembang harta itu bukan karena kerjanya saja, bukan disebabkan kemudian orang tersebut misalnya punya modal yang besar, tetapi ternyata Pak Bu sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus hubungan kita dengan Allah, seberapa harmonis hubungan kita dengan sesama. Mudah-mudahan sedikit kajian ini dapat mengingatkan kita sekalian, sehingga kemudian kita menjadi orang yang tumbuh subur, kita produktif dalam bekerja, rezeki kita pun tumbuh subur, dan jangan lupa ketika dapat rezeki, tumbuh suburkan pula dengan ibadah-ibadah kedermawanan. Ini bulan Zulhijjah adalah bulannya berbagi. Bagian di antara berbagi itu berbagi dalam bentuk berbuka misalnya, karena 1 sampai 9 Zulhijjah kita dianjurkan untuk berpuasa. Lalu kemudian berbagi dalam bentuk yang lebih besar, itulah dia dalam bentuk penyembelihan hewan kurban. Rasul itu sampai 100 ekor unta dia sembeli sebagai peduliannya terhadap sesama sahabat dalam bentuk ibadah kurban. Nah, maka oleh itu banyak-banyaklah sedekah. Nah, terakhir ini informasi saja Pak Bu. Kalau ada Bapak Ibu lapang rezeki, 2 hari besok kita sedang mengumpulkan santri-santri terbaik se-Indonesia, se-Riau, dalam ajang lomba baca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Munawwarah di sini. Antar kabupaten kota seprovinsi Riau. Yang sudah daftar tadi sudah lebih dari 500. Pembiayaan lombanya alhamdulillah sudah ada anggarannya. Kebetulan saya penanggung jawabnya Pak Bu. Tapi makan santri dengan ustadz-ustadznya belum ada lagi. Jadi kalau Bapak Ibu nak ngantar makan, nanti antarlah sana. Kalau nak ngasih misalnya saya 50 bungkus Ustaz, antarlah ke sana. Kalau memang ada rezeki. Kalau tak ada orang lain yang suka ngasih makan misalnya, karena besok siang sudah mengumpul di sana, berarti ada siang, ada malam, lalu kemudian 3 kali makan untuk tanggal 25. Anak ini nanti kita akan bawa ke nasional. Insya Allah pembiayaan ke nasionalnya sudah kita carikan. Sekitar 400 juta lebih sudah kita dapati sekalian. Jadi saya pusing juga Pak Bu. Kenapa begitu? 0 rupiah duitnya. Akhirnya cari, dapatlah kemudian pembiayaannya untuk lombanya, tapi konsumsi sebanyak itu pondok pesantren tak sanggup menyiapkannya, sehingga akhirnya biaya dari masing-masing daerah. Biaya masing-masing daerah tidak tahulah kita. Apakah anak itu sudahlah berprestasi, makannya tanggung pula sendiri, tiba olahraga berprestasi, tiga menyanyi Pak Bu, dinilai di idol itu, dapat langsung 500 juta. 500 juta atau berapa itu Pak Bu? 500 juta dia langsung dapat. Tiba anak kita ini baca kitab, inilah ulama kita ke depan, mampu dia baca kitab, tahu-tahu untuk makannya saja ikut lomba, ternyata sulit didapati. Di nasional nanti insya Allah sudah ditanggung oleh Kementerian Agama semuanya makannya, tapi pemberangkatannya tidak ditanggung. Kita sudah dapatkan anggarannya sekitar 400-an juta, insya Allah sudah ada tiket pesawat dan sebagainya. Demikian barangkali Pak Bu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini sama-sama menjadi perhatian oleh kita. Semoga kita menjadi bagian dari senantiasa menumbuh kembangkan ekonomi lewat ibadah filantropi kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.